Jokowi adalah presiden palsu, gubernur palsu, wali kota palsu. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melawan kejahatan Jokowi. Siapa bosnya? Bos paling tinggi. Siapa itu? Pak Prabowo. Pak Prabowo harus menertibkan Polri. Pada hari ini muncul tokoh baru yang selama ini tidak pernah disinggung, yaitu Praktikno dan Eko Sulistyo, dan secara resmi sekarang dilaporkan. Polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang diragukan keasliannya tidak hanya diperkarakan Roy Suryo CS, tetapi juga kelompok lain yang menamakan diri Bon Jowi yang merupakan akronim Bongkar Ijazah Jokowi. Dan kemarin untuk ketiga kalinya, kelompok Bon Jowi bersama Aliansi Masyarakat menyambangi Mabes Polri untuk menyerahkan bukti tambahan berupa video keterangan saksi yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Dan yang mengejutkan, dua nama elit nasional, Eko Sulistyo dan mantan Rektor UJM, Praktikno ikut terseret. Keduanya disebut-sebut aktor utama yang membuat ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Dari berbagai barang bukti yang sudah diserahkan ke penyidik Bareskrim Polri, Marwan yang merupakan penggerak Bon Jowi mendesak Prabowo untuk menertibkan kepolisian yang dianggap masih dalam cengkraman Jokowi. Dugaan itu makin kuat lantaran laporannya sampai saat ini belum mendapatkan kabar menyenangkan mengenai hasil pengembangan hingga harus berulang kali mendatanginya untuk menyerahkan bukti tambahan. Pada hari ini muncul tokoh baru yang selama ini tidak pernah disinggung, yaitu Praktikno dan Eko Sulistyo, dan secara resmi sekarang dilaporkan. Fadilah poin nomor 4, bahwa legalisasi dari ijazah ketika mendaftarkan di KPUD Solo, KPUD DKI, di KPU Pusat ketika jadi presiden, itu tidak sah legalisasinya. Dilegalisasi tapi tidak sah, sesuai dengan undang-undang saya sebutkan, dan juga menyalahi dari Permendiknas nomor 59 pasal 5, bahwa semua ijazah legalisasinya harus mencantumkan bla bla bla, itu sudah ada. Yang tahu, yang tidak ada adalah tanggal, bulan, tahun, tidak ada. Dan ijazah yang dipakai di KPUD Solo, KPUD DKI dan KPUD Pusat kami sudah punya, dan fotokopi kami miliki, semua sudah kita miliki, Pak. Jadi kita pasti menang ini. Mari Pak Polisi, buktikan bahwa Anda profesional, Anda betul-betul untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk orang-orang tertentu, bukan untuk elit-elit tertentu, bukan untuk mantan presiden yang jelas-jelas palsu. Itu yang kita harus minta bukti dari bapak-bapak kepolisian. Mohon segera dilakukan tahap penyelidikan. Ya, Pak, ya. Pak Prabowo harus menertibkan Polri, menertibkan UGM, misalnya lewat Menteri Mendikti. Ya, jadi saya kira urusan kita bisa selesai dengan cepat. Masalahnya cengkraman Jokowi terhadap dua lembaga penting penentu asli tidaknya ijazah Jokowi ini masih kuat. Sebaliknya Pak Prabowo, kita tidak tahu kenapa kok bekerja setengah hati, tidak mau menuntaskan. Sekaranglah waktunya Pak Prabowo itu head to head dengan Jokowi. Untuk apa? Untuk kepentingan negara, rakyat, dan dua lembaga yang sangat penting negara ini, yaitu UGM dan Polri. Mudah-mudahan setelah ini ada realisasi ya, apa yang kita laporkan, kemudian yang terduga harusnya dipanggil atau ada proses lanjutan lah. Karena di sini khususnya untuk polisi, masyarakat sebetulnya sedang melihat, karena di dalam kasus ijazah ini terlihat sekali keberpihakan dari institusi Polri yang sepertinya berpihak kepada pihak Solo, yaitu mantan Presiden Jokowi, yang akhirnya semuanya itu dibuat lama, dibuat menjadi lelah gitu ya. Tapi ini aja, kita di sini cuma kasih tahu kalau kita tidak ada rasa lelah.
Sementara itu, Rustam Effendi yang juga tersangka klaster 1 laporan Jokowi turut menyampaikan pandangannya. Dengan tegas, Rustam Effendi menyebut ijazah Jokowi palsu. Dengan penuh keyakinan dan berbagai barang bukti yang diketahuinya, Rustam Effendi menuding kasus ijazah Jokowi merupakan kejahatan by design alias terstruktur yang tidak mudah untuk dibongkar. Namun begitu ia percaya, kejahatan tak selamanya dapat disembunyikan. Seperti barang busuk, pasti baunya akan tercium juga. Pertama kalinya saya mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Nah, hari ini saya nyatakan lagi ijazah Jokowi palsu lagi. Karena apa? Karena diduga kuat pembuatnya Eko Sulistyo. Otak intelektualnya adalah Pratikno. Di mana saya investigasi, kawan-kawan lain ada lagi menyatakan akan mendukung saya, meminta saya terus melawan karena ini memang palsu dan dia akan tampil, akan ngomong pada waktunya. Artinya siap-siap saja Pak Jokowi, Eko Sulistyo dan Pratikno jangan bohong-bohong lagi. Karena apa? Dari ijazah yang didapatkan oleh tim-tim lain ada keraguan, tanggalnya nggak ada, stempelnya juga meragukan, legalisirnya nggak ada. Kalau saya meyakini diduga kuat legalisir dan stempel itu buatan pasar pramuka. Jangan-jangan dari sendal jepit bikinnya tuh. Stempel yang bikinnya 15.000. Nah, jadi artinya untuk di persidangan nanti saya meminta kepada jaksa dan hakim untuk melihat, benar-benar melihat bahwasanya apa yang didakwakan mengenai ijazah ini kami punya aktornya, kami punya saksinya, orang-orang yang tidak bisa dihilangkan kecuali dibunuh gitu ya. Karena kalau tempat itu sama Jokowi pasti bisa dimusnahkan. Seperti halnya KM50, pasar pramuka, berkas-berkas yang lain pasti akan dimusnahkan. Karena apa? Karena ini adalah kejahatan terstruktur. Nah, jadi saya melihat memang Jokowi sangat pintar untuk berbohong, sangat pintar untuk membuat seolah-olah ini asli. Seolah-olah di UGM asli, seolah-olah di polisi asli, tapi kejahatan kebohongan tidak akan dapat ditutupi. Terserah aja dia, congori dia kalau ngomong begitu, terserah aja. Logikanya dia memang logika terbalik. Merasa paling hebat, merasa paling pintar dalam bidang hukum. Ya. Jadi, ya memang apapun dia akan lakukan, apapun dia akan membuat suatu narasi untuk pembenaran mereka. Upaya kelompok Bon Jovi membongkar ijazah palsu Jokowi tidak main-main. Berbagai barang bukti sudah dikantonginya, terbaru kesaksian politisi PDI Perjuangan yang merupakan kendaraan politik yang digunakan Jokowi untuk menduduki jabatan Wali Kota Solo, Gubernur DKI hingga Presiden. Dari keterangan saksi menyebut, Jokowi tidak dikenal sebagai alumni UGM semasa menjabat Wali Kota Solo. Santer dikabarkan Jokowi menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana di salah satu universitas swasta di Solo, bukan di UGM Yogyakarta. Dan berikut kesaksian politisi PDI Perjuangan yang berhasil didapat Bon Jovi untuk dijadikan barang bukti yang diserahkan ke Breskrim Polri. Ya, ini sudah diterima ya Mbak dan pemirsa. Pihak Badan Reserse Kriminal Polri Tata Usaha dan Urusan Dalam, jadi terima resmi ya. Yang ketiga kali, 5 itu adalah pertama video keterangan aktivis PDIP Beator Suryadi mengenai saat Wali Kota Surakarta Jokowi alumnus STIE Surakarta. Jadi ini mungkin keberanian yang bersangkutan berdasarkan data yang ada bahwa Jokowi itu alumnus STIE Surakarta yang dipakainya. Itu ya, dan tidak dikenal selama menjadi wali kota sebagai alumnus UGM gitu. Dan baru di saat gubernur dan presiden kemudian populer lah bahwa Jokowi alumni UGM. Jadi itu dokumennya. Jadi video keterangan aktivis PDIP Beator Suryadi sekaligus beliau itu KSP-nya di masa Jokowi gitu. Kemudian yang kedua itu keterangan aktivis Solo, ya juga aktivis Malari 74, namanya Lilik Suryolawu, tentang 2 tokoh diduga terlibat ijazah palsu Jokowi, yaitu Ketua KPUD Surakarta Eko Sulistyo dan Rektor UGM Pratikno.
Ya dia berani menyebut begitu tentang dua nama ini. Nah, hal ini juga terkait nanti kaitannya dengan kalau ini Solo itu Dr. Andes Joko Widodo atau Insinyur Joko Widodo. Sebab selama ini di sana ramai tentang Dr. Andes Joko Widodo dan tidak pernah menurut sekdanya juga Supradi itu tidak pernah dikenal tentang UGM-nya. Gitu ya. Yang ketiga itu video podcast Yulianto Widi Raharjo, mantan ketua KIP DKI, itu ya. Sekaligus beliau itu relawan Jokowi Ma'ruf. Saya kira masalahnya dokumennya sudah tersebar, gitu kan. Hanya belum terkompilasi. Nah karena kita dari tim itu kan yang memfokuskan, mengcompile seluruh bukti-bukti yang ada ini untuk dimasukkan ke koridor hukum, gitu. Sehingga bertahap, gitu. Makanya tanggal 13 dulu, kemudian tanggal 4 Juni, kemudian tanggal 1 Juli, dan insya Allah pada tahap-tahap berikut juga kita akan mendapatkan temuan-temuan lagi, segera dimasukkan kembali, dan tentu saja sangat aneh kalau misalnya pihak Mabes Polri tidak menindaklanjuti temuan yang menurut saya sangat penting sekali gitu untuk kaitan dengan ini. Demikian kiranya Barreskrim Mabes Polri segera menerbitkan surat penyelidikan atas berbagai temuan yang ada. Pemeriksaan dugaan pemalsuan dokumen Joko Widodo dan pihak-pihak yang terlibat sangat mendesak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.